Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 12 September 2021. Tema renungan kita dengan judul Terampil Menghadapi Kekecewaan. Terampil menghadapi kekecewaan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Allah. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau memberikan perlengkapan, penyertaan, kekuatan kepada setiap kami para sahabat seperjalanan untuk menghadapi kehidupan yang seringkali tidak sesuai dengan harapan kami dan kami berakhir dengan kekecewaan. Kami mau belajar bagaimana terampil menghadapi kekecewaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Seorang anak muda sahabat seperjalanan bercerita kepada saya, Pak Pendeta, saya kecewa sekali dengan pasangan saya. Saya sudah pacaran 5 tahun lebih dan kemudian sudah berencana untuk melangsungkan pernikahan. Di dalam pertengahan perjalanan mempersiapkan pernikahan, tiba-tiba dia membatalkan pernikahan tersebut. Sahabat seperjalanan, alasan membatalkan pernikahan saya tidak akan ceritakan. Namun bayangkan apa terjadi sebuah kekecewaan yang sangat luar biasa. Tatkala kita tidak ada satu ruang sedikit pun untuk tidak mempercayai sesuatu, namun sangat percaya 100%, namun yang terjadi di luar perakiraan kita, bahkan berbalik 180 derajat dari apa yang kita harapkan, apa yang dirasakan oleh sahabat seperjalanan. Ditinggalkan kekasih yang mau menikah tidak jadi. Tatkala Anda berbisnis, uang semua tabungan Anda mungkin dipercayakan, lalu sirna, hilang sedemikian rupa. Pasti sangat kecewa. Tatkala kita berharap sesuatu yang sudah kita mimpikan sekian lama, namun yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, pasti kita kecewa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengapa di dalam dunia ini bisa terjadi kekecewaan? Karena yang berkumpul adalah manusia. Relasi satu dengan yang lain adalah relasi manusia. Bahkan alam semesta ini tidak sempurna, karena ada hukum-hukum aturan yang harus kita tunduk. Sahabat seperjalanan, saya berikan contoh. Kalau Anda menjemur pakaian Anda di malam hari, kira-kira akan kering atau tetap basah? Akan tetap basah. Sahabat seperjalanan, ada hukum yang pertama untuk menghadapi kekecewaan yang kita tidak bisa tabrak, yang kita tidak bisa katakanlah ubah-ubah. Apa itu hukumnya? Hukum yang pertama, manusia setelah tidak taat kepada hukum-hukum Allah, dia menjadi jatuh dalam dosa dan berada di dalam ketidaksempurnaan. Jadi hukum, sesuatu yang fakta terjadi. Manusia tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini, siapapun dia. Calon istrimu, calon suamimu, orang tuamu, bosmu, bahkan sahabatmu. Apalagi, tidak ada yang sempurna dalam dunia ini. Jadi yang pertama menghadapi kekecewaan, ada hukum yang kita pahami bahwa hukum yang seharusnya ditaati sudah rusak semenjak jatuh di dalam dosa. Sehingga manusia tidak sempurna, alam ini juga tidak sempurna. Sehingga harapan-harapan kita kepada yang tidak sempurna ini tidak boleh digantungkan 100%. Namun ketidaksempurnaan harapan kita tatkala kita gantungkan kepada Allah, kita percayakan kepada Allah, setelah kita doakan kepada Allah, maka tahap yang berikut, engkau harus berdoa seperti Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Ya Tuhan, ya Bapa, jadilah kehendak-Mu, bukanlah kehendakku. Jikalau boleh ini terjadi yang aku inginkan, tapi kalau tidak terjadi, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Sewaktu sahabat seperjalanan
Belajar memahami semua harapan-harapan yang kita miliki, yang kita inginkan itu, lalu tidak sesuai dengan harapan kita. Kita harus paham bahwa alam semesta ini, khususnya manusia, yang melanggar hukum, sehingga hukum yang harusnya ditaati, perjanjian yang harusnya ditaati, kesetiaan yang harusnya dijunjung dan dipertahankan, kemudian dilanggar. Terjadi pendustaan, terjadi pengkhianatan, terjadi kemudian main tusuk dari belakang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kemudian sudah terjadi semuanya, bagaimana Pak Pendeta? Bagaimana saya terampil menghadapi kekecewaan? Amsal 18 ayat 14 apa yang dikatakan di sana? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya karena kekecewaannya. Tetapi siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Maka kekecewaan tidak membuat engkau berhenti untuk mempercayai Allah. Kekecewaan tidak membuat engkau berhenti untuk terus berjalan dan mempercayai Allah. Apakah peristiwa buruk itu bisa terjadi kembali? Sangat bisa terjadi. Sangat bisa terjadi. Mengapa? Karena dua hal tadi. Satu, hukum yang Allah yang sudah berikan, yang seharusnya ditaati, namun dilanggar. Yang kedua, karena manusia yang tidak sempurna. Alam semesta ini adalah alam yang tidak sempurna, sehingga harus selalu diberikan ruang bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, bisa ada persentase tidak terjadi. Namun di atas semuanya itu, dari semua harapan-harapan kita, biarlah kita membawa serta dengan Allah yang selalu akan memberikan semangat di dalam kehidupan kita, yang firman Tuhan katakan, sehingga engkau dapat menanggung penderitaanmu karena kekecewaan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Namun sewaktu engkau kecewa, engkau tenggelam di dalam kecewa, engkau meratapi kekecewaan, lalu engkau berkabung dengan kekecewaan, bahkan engkau berkubang. Ada dua hal, engkau berkabung dan engkau berkubang. Apa artinya berkabung? Engkau sedih terus menerus. Apa engkau berkubang? Berkubang artinya di dalam lumpur, engkau tidak mau keluar dari lumpur kekecewaan yang kemudian menghisapmu. Alkitab mengatakan, tetapi siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Kalau semangat kita sudah hilang, kalau harapan kita sudah hilang, kalau kita mempercayai Allah kemudian menjadi tidak mempercayai, maka engkau sedang berkabung dalam kesedihan dan engkau sedang berkubang dalam kekecewaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita terampil menghadapi kekecewaan? Belajar untuk tidak hanya bisa menerima hal-hal yang baik dari Allah, namun ada tatkala hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, dan itu di dalam izin Allah. Maka yang kita harus lakukan bukan kecewa, tapi engkau mengevaluasi diri, engkau belajar menjadi lebih baik, dan engkau melibatkan Allah. Kalau selama ini engkau tidak pernah melibatkan Allah, maka saat inilah engkau mulai berjalan dengan melibatkan, menyertakan Allah, mempercayai Allah, mendengar suaranya. Tidak hanya berbicara tentang harapan saya, harapanku, tapi apa rencana Allah di balik semua kekecewaan yang sedang engkau alami, yang sudah terjadi, bahkan mungkin bisa terulang kembali. Namun di dalam ketidaksempurnaan kami, di dalam hukum yang sudah kita langgar, Allah akan menegakkan kita menjadi pribadi yang menang menghadapi kekecewaan. Apa yang kau kecewakan saat ini, sahabat seperjalanan? Silakan bercerita. Saya akan mendoakan seluruh sahabat seperjalanan dengan kekecewaan-kekecewaan yang ada. Kita belajar menjadi pribadi yang terampil menghadapi kekecewaan. Kita berfokus kepada Allah yang punya kehendak, yang punya rencana di balik peristiwa yang tidak menyenangkan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang punya semangat yang sudah patah dan menderita karena kekecewaan. Tuhan, kembalikan kami untuk memandang Allah di atas mata kami yang menatap dunia yang mengecewakan kami, sehingga kami berjalan tidak sendiri, kami berjalan bersama dengan Allah. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah rintangan, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Happy Sunday.
Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Belajar terus untuk terampil menghadapi kekecewaan. Shalom, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.